Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Pak ikhwas sekalian, azan wa hayyakum, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan amal-amal ibadah, diantaranya puasa dan yang lainnya. Ini semua adalah berkat taufik dari Allah Taala yang wajib kita syukuri. Pembahasan kita kali ini masih seputar topik puasa, yang kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat dan rukun puasa, plus juga pembatal-pembatal puasa. Terkait tentang puasa, ada 5 hal dari puasa, yaitu rukun, syarat, pembatal, makruh, dan sunnah. Kemudian setelah itu ada pembahasan mengenai sholat tarawih, ada pembahasan mengenai tentang zakat fitr, ada pembahasan tentang i'tikaf, ada pembahasan tentang sholat id, ada pembahasan tentang iksar tilawah wa sadaqat, memperbanyak tilawah dan sedekah dan yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai alladzi yubahu lahum al-fitr. Hal-hal yang diperkenankan bagi orang yang berpuasa, yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, di dalam kitab Mabadi al-Fiqhiyah yang pertama, di juz ketiga, at-taqayyudu amdan, al-marid al-idha khafa ad-darar. Yaitu orang yang sakit. Maka orang yang boleh berbuka di sini, ini jadi pembahasan alladzi yubahu lahum al-fitru, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya. Nah, ini pembahasan yang pertama, al-marid idza khafa ad-darar. Itu orang yang sakit, yang dia khawatir kalau dia meneruskan puasanya maka akan bermudarat untuk dia, bertambah penyakitnya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, al-musafir safaran tawilan, orang yang safar dengan safar yang jauh. Ini dia boleh batalkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, 3 mazhab, kalau safar yang paling afdal tetap puasa. Yang paling afdal. Adapun hadis-hadis yang menganjurkan untuk berbuka itu dimaknai lain dalam referensi jumhur salaf, jumhur ulama salaf. Tidak yang seperti yang dipahami oleh orang-orang belakang. Namun dia ketika membatalkan boleh, tapi ketika dia meneruskan puasanya itu yang afdal. Nah, yang ketiga, al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihim au ala waladihim. Kemudian wanita yang hamil dan yang menyusui, yang dia khawatir kalau dia tetap puasa, mengkhawatirkan diri dia atau mengkhawatirkan anaknya. Anaknya yang sedang dalam susuan atau anaknya yang dalam buayan dia. Namun kaidahnya begini. Orang yang hamil dan wanita yang menyusui ini 4 mazhab wajib qada ketika dia batalkan. 4 mazhab wajib qada. Tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan boleh fidyah saja. 4 mazhab wajib qada. Nah, apakah disertai fidyah atau tidak baru khilaf dalam 4 mazhab tersebut. Mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila wanita hamil dan menyusui, kalau dia berpuasa dia khawatir keselamatan diri dia saja, maka dia boleh berbuka dan wajib qada saja. Kalau dia mengkhawatirkan keselamatan diri dia saja. Nah, apabila dia mengkhawatirkan anaknya,
Kalau dia puasa nanti anaknya air susunya kurang atau dia khawatirkan janin bayinya nanti melemah, maka dia wajib qada dan wajib fidyah. Wajib qada dan wajib fidyah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi qada aja. Ya, Maliki qada aja. Hanbali dan Syafi'i sama. Kalau mengkhawatirkan dirinya qada saja. Kalau mengkhawatirkan anak, qada dan fidyah. Jadi 4 mazhab, tidak ada satupun mazhab yang mengatakan bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Itu enggak ada dalam 4 mazhab. Ya, barakallahu fikum. Nah, perhatikan juga ya, fidyahnya itu apa? Fidyah itunya bayar makanan kepada fakir miskin seukuran 1 mud. 1 mud itu berapa sih? 1 mud 1/4 sok. 1 sok itu yang kita bayar dalam zakat fitrah. Berarti 25%-nya, 1/4-nya. Kalau kita katakan bayar zakat fitrah 3 kilo, 1 soknya 3 kilo, berarti 25%-nya. Berarti 0,75 liter. Sini 0,75 liter. Gampangnya, kalau mud nabawi di zaman Nabi, mud itu ialah raupan tangan orang dewasa. Raupan tangan orang dewasa yang meraup makanan penuh ke atas, menggulung sampai sudah tidak tumpah lagi, itu namanya 1 mud. Di zaman Nabi, para sahabat bersedekah dengan kurma, dengan kismis, dengan makanan pokok mereka, ngambil 1 raupan besar, menggunung sudah tidak tumpah. Nah, ini namanya 1 mud. Yang 4 mud 1 sok. 1 sok itulah takaran yang dibayar ke fakir miskin dalam zakat fitrah. Paham sini ya? Baik, barakallahu fikum. Ya. Sudah. Nah, makanannya makanan apa? Mengenai pembayarannya tetap ada 2 cara. Boleh dirapel, boleh harian. Misal istri nggak puasa karena khawatir anaknya, berarti dia di harian. Hari ini nggak puasa, hari itu juga dia sedekah. Boleh. Atau boleh dirapel. Dia tunggu sampai nanti Syawal, berarti dia kumpulkan 30 hari dia nggak puasa, dia bayar fidyah 30 mud. Mengenai kodok puasanya, dia bayar per hari sampai 30 hari. Wah deh, jelas ya. Baik. Nah, berikutnya Syekh Mustafa Dib Al-Buma, ulama mazhab Syafi'i yang ada di Damaskus, beliau mengatakan, "Walladhi arahu anna hadzal mudda yanbaghi an yuqaddara fi hadhihi al-ayami min mutawassiti ma yaquluhu an-nasu. Bima'na an yuqaddara mutawassit nafaqatul fard fil yawmi min ta'amin wa syarabin wa fakihatin wa nahwi dzalika." Dan yang menurut pendapat saya, bahwasanya mud yang dikadarkan, dikonversikan pada hari ini itu seperti yang dimakan orang-orang sekarang, misalkan beras begitu ya. Yang maknanya ya pertengahan dari nafkah individu hari ini, apakah berupa makanan, minuman, buah dan yang lainnya. Li'anna ta'aman nas al-yawma laysa huwa al-qamha aw asy-sya'ira aw at-tamra aw az-zabiba wa nahmaha. Karena makanan manusia saat ini bukanlah seperti makanan di zaman Nabi. Gandum, kurma, kismis. Enggak, makanan orang zaman sekarang apa? Beras. Kalau di zaman Nabi, fakir miskin dikasih kurma, langsung dimakan tuh kurma. Fakir miskin dikasih zabib, kismis, langsung dimakan tuh kismis. Sekarang kita kasih beras, langsung dimakan beras. Namanya ayam. Enggak kan? Tapi butuh apa? Dimasak, butuh apa lagi? Cukup beras saja. Makan berasnya gitu, kasih garam, gini-gini garamnya. Nah, betul lah. Ya. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Buma, falamma najidu hatta al-fuqara'i yaktufuna bil khubzi wa qallama najidu hatta al-fuqara yaktufuna bil khubzi aw bil ruzzi wa nahwihima duna idamin min lahmin wa samanin wa nahwiha
maka jarang sekali kita dapati walaupun itu orang fakir, dia cukup makan roti tok, makan beras tok, ya, tanpa lauk, itu gak ada. Atau kalau orang fakir kalaupun makan, dia punya uang ke warteg, pasti dia minta nasi, sayur, tempe, udah gitu. Ada lauk, ya enggak? Ada lauk. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wala yujzi'u fi taqdiri an naftiya fi hadhihi al-ayami bima dawwanahu al-fuqaha fil kutub. Maka kalau begitu menurut pendapat saya, kata Syekh, enggak cukup kita fatwakan di zaman sekarang bayar remotnya sesuai dengan yang ditulis oleh para fuqaha di buku-buku fikih. Ya. Enggak cocok lagi. Berarti sekarang kalau kita bayar fidyah, ya nggak cocok lagi beras. Ya, kalau mau langsung, yaitu berupa makanan nasi kotak. Nasi kotak itu beratnya nyampe 1 mut. Ya nggak? Beratnya nyampe 1 mut itu tadi berapa? Misalkan kalau 1 sok 2,5 kilo, ya berarti 1/4-nya 25% ya nyampe. Nasi kotak kan berat itu. Lagi kalau diisi nasi, sayur, sambal, kerupuk, buah, lauk, ayam atau ikan atau udang, udah cukup. Ya, apalagi nasi padang. Kalau nasi padang dibungkus nasinya banyak. Kalau makan di tempat seuprit. Ya, nasi padang tuh, wah, kasih dia tuh kan, sayur nangka, daun singkong, ya, kasih rendang. Wah, bumbu rendangnya banyakin. Wah, senang pokok. Kalau kasih beras loh, gimana? Nah ini untuk bayar fidyah ini berbeda dengan bayar zakat fitr ya. Nah fidyah 1 mutnya itu dianjurkan yang tadi. Baik, barakallahu fiik. Saya ulangi ya, wanita hamil dan menyusui dia boleh batal. Konsekuensinya kalau dia khawatir terhadap keselamatan diri dia, wajib kodok saja. Tapi kalau khawatir keselamatan anaknya, kalau dia tetap puasa, apakah anaknya yang ada di janin atau yang dalam susuan dia, wajib kodok plus fidyah. Nah, kemudian yang berikutnya ar-rabi wa syekh wal ajuz al-ajizani an-sawmi. Nah, yang keempat yang boleh tidak puasa adalah orang tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa. Nah, dan di sini tanpa qadha, hanya fidyah per hari. Ya, hanya bayar fidyah per hari. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ya, dan bagi kalangan yang tidak mampu puasa, dia fidyatun ta'amu miskin. Dia bayar fidyah kepada kaum fakir miskin. Jadi dia tanpa qadha. Ya, ini kakek-kakek dan nenek-nenek yang tua renta sudah tidak sanggup berpuasa. Dan dimasukkan ke golongan ini ialah al-marid. Ya, orang yang sakit, yang la yurjabuhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, alias sakit menahun, sakit terus-terusan, gak pernah bisa berpuasa sehari pun. Maka orang yang sakit seperti ini, al-marid alladzi la yurjabuhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia sama seperti orang tua renta yang dia hanya bayar fidyah. Ya, ini hanya bayar fidyah. Baik. Kemudian pembahasan tentang qada usul. Ya, mengqada puasa. Disebutkan di mabadi, yajibu ala man yubahu lahu al-fitru al-qada'u faqat. Ya. Illa al-hamil wal murdi idza khafata 'ala al-walad faqat. Wa yajibu alaihim al-qada' wal fidyah. An kulli yawmin muddat ta'am. Wasyaykh wal ajuz wal marid alladhi la yurja shifa'uhu yut'imuna an kulli yawmin muddat ta'amin ba'da kulli yawmin. Nah, mengenai kodok puasa.
maka wajib bagi orang yang boleh membatalkan puasa wajib qada saja, kecuali wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja, maka wajib qada dan fidyah. Setiap harinya 1 mud makanan. 1 mud tadi sudah kita terangkan. Ya. Dan orang tua renta, nenek-nenek atau kakek-kakek dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, mereka memberikan makan setiap hari 1 mud makanan kepada orang miskin. Ya. Nah, berikutnya para ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan qada puasa dari orang yang belum membayar hutang puasa tahun sebelumnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini kan ya, zaman sekarang ini kan puasa 1445 Hijriah, gitu ya. Ada orang yang belum lunas hutang puasa 1444 Hijriah tahun lalu. Tahun lalu gimana? Dia tetap kodok enggak? Bukan cuma tetap kodok plus fidyah. Ini karena sikap taksir dari dia, melalaikan dia. Jadi orang yang batal puasa tahun lalu kemudian belum sempat bayar kodok sampai Ramadan sekarang, dia bayar fidyah. Kodok plus fidyah. Ya. Bahkan Syekh Ahmad Syakir, ulama yang ada di Mesir, ulama ahli hadis, ya, ulama ahli sunnah yang ada di Mesir, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang dikeluarkan di sini, ya, oleh Imam Ahmad, dan Syekh Ahmad Syakir mentakhrij hadis ini dengan mengatakan isnaduhu sahih. Dan hadis ini juga banyak diambil ini oleh para fuqaha, yang oleh Syekh Mustafa Al-Bugha sendiri. Bahwa orang yang puasanya tahun lalu masih hutang, kemudian puasa sekarang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka Ramadana wa alaihi min Ramadana syai'un lam yaqdihi, lam yataqabbal minhu. Wa man shama tatawwu'an wa alaihi min Ramadana syai'un lam yaqdihi fa innahu la yataqabbal minhu hatta yasumahu. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mendapati Ramadan, kemudian dia punya kewajiban puasa Ramadan yang belum dia qada tahun lalu, lam yataqabbal minhu, maka puasa Ramadan dia sekarang tidak diterima. Siapa yang puasa sunnah padahal dia masih punya hutang puasa wajib yang belum dia bayar, belum dia qada, maka juga tidak diterima hingga dia tunaikan, bayarkan itu semua. Ya, ini hati-hati, hati-hati di sini. Ya, baik. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan kafaratnya adalah dari orang yang tadi seperti tadi itu, dia wajib cuma bukan kodok saja, tapi juga fidyah. Ya, ini terutama teman-teman putri. Ya, ini terutama teman-teman putri. Ya, yang akhwat, kalau tahun lalu dia belum kodok, maka untuk kafaratnya sekarang dia kodok plus fidyah. Jangan menggampangkan. Hutang kepada Allah itu berat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian sunanus shaum, sunnah-sunnah puasa. Ya. Yang pertama takhirus sahur wa ta'jilul fitr. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, kalau orang Yahudi mereka menyegerakan sahur
mengakhirkan berbuka. Kalau Yahudi sahurnya duluan, bukanya belakangan kalau mereka puasa. Kalau Muslim tidak. Ya, barakallahu. Sahurnya diakhirkan. Kalau bukanya pas masuk waktu adzan maghrib langsung dia berbuka. Nah, yang kedua wal fitru ala tamrin aw ma'in. Berbukanya dengan korma atau kalau nggak ada korma dengan air. Baik. Ya. Baik, dengan air putih. Ya. Kalau nggak ada air putih, ya udah dengan manisan. Manisan yang nggak dimasak. Buah. Kalau nggak ada juga, ya udah manisan yang dimasak. Nah. Yang ketiga, tarkul kalam al-qabih, meninggalkan ucapan yang buruk. Nah, ini penting ini. Meninggalkan ucapan yang buruk. Apalagi ghibah. Ya. Ibnu Sirin meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya Ka'ab bin Malik mengatakan as-shaimu fi ibadatin ma lam yaqtab. Seorang yang berpuasa dia dalam ibadah selama dia tidak berbuat ghibah. Dua ditinggalkan ini, yaitu ya ucapan-ucapan dusta. Ya, ucapan-ucapan dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man lam yada qaula zur wal amila bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan-amalan dusta, ya, dia tidak tinggalkan ini. Baik. Walaysa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa ta'amahu. Maka Allah nggak butuh puasanya, walaupun dia itu meninggalkan makan dan minum, dia tidak makan dan tidak minum. Ini penting sekali bagi orang berpuasa. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sunta falyasun sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharimi." Kata Jabir bin Abdullah, kalau Anda berpuasa, maka berpuasalah juga dengan telinga Anda, dengan lisan Anda, pandangan Anda. Lisan Anda berpuasa juga dari berdusta dan hal-hal yang diharamkan. Ya, baik. Maka telinga kita juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Lagi puasa, jangan mengisi waktu luang dengan dengerin gosip, dengan dengerin musik. Ya, lagi puasa, puasakan telinga kita juga. Mata juga kita puasakan. Jangan melihat-lihat ke handphone. Ya, lawan-lawan jenis yang menarik syahwat. Kalau yang akhwat, yang perempuan langsung buka cowok-cowok yang ganteng-ganteng, artis-artis drakor. Ya, yang ikhwan buka, yang cewek-cewek, na'udzubillah. Puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan lisan kita dari dusta. Hati-hati, malam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ini hati-hati kata Nabi. Allah nggak butuh puasa dia. Ya, baik, dijaga semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang mungkar yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai pahala puasa kita itu hilang, musnah, sirna, gugur hanya karena tadi. Baik. Nah, yang keempat, al-iksar minas sadaqah wa tilawatil Quran. Memperbanyak sedekah dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, ini Nabi ini orang yang dermawan. Tapi kalau datang Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Dan dermawannya Nabi itu beda dengan manusia umumnya. Kalau antum pernah lihat ada dengar orang bersedekah sekian miliar, ya karena dia milioner. Oh, dia bersedekah 1 M, 40 M. Oh iya, ternyata dia punya ratusan M. Atau dia punya 1 triliun. Dia bersedekah dengan 10 M, ya murah, ya kan? Ada orang punya duit 100 juta, sedekah 100.000, ya mudah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain dapat ghanimah yang banyak, Nabi miskin. Nabi dapat ghanimah, dapat emas puluhan kilo,
dapat hewan ternak sejauh mata memandang, onta, kambing, domba, Nabi sedekahkan. Orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang Mekah, Nabi kasih. Ada orang minta, Rasul saya minta, dikasih. Dikasihnya berapa? Bukan kambing seekor, ini buat kamu. Itu kambing sejauh mata memandang, ini buat kamu. Ya, barakallahu fikum. Ini buat kamu, ini buat kamu. Ada orang minta emas, dikasih mana? Terus Nabi pulang ke Madinah, ke rumahnya 2 bulan istrinya dapur nggak bangun. Padahal baru bersedekah, ya Nabi, onta sejauh mata memandang, kambing 1 gunung, ya, domba 1 gunung, emas puluhan kilo, dikasih. Habis itu Nabi pulang ke rumahnya apa? Istrinya dapurnya nggak ngebul. Berapa? Kata Aisyah, 2 bulan. 2 bulan dapur yang nggak ngebul. Barakallahu fikum. Nah, ya. Berarti bayangin ya, kalau di Ramadan dermawannya Nabi lebih-lebih. Nah, kita di bulan Ramadan ini kesempatan. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan menyukai untuk menambah belanja ke keluarga. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau ada orang fakir miskin datang, kasih aja, kasih. Ya, kecuali kita nggak ada atau kita tahu dia pura-pura miskin. Datang fakir miskin, assalamualaikum. Pertama, jawab dulu, waalaikumsalam. Jangan maaf. Ada orang didatangin fakir miskin, assalamualaikum pengemis. Jawabnya maaf. Orang jawab salam itu wajib. Mau dari pengemis ke, mau dari siapa ke, ketika datang pengemis, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Baru setelah itu dia mau memberi atau tidak memberi. Tapi jawab salam dulu. Ya. Kalau lahiriahnya dia memang pengemis, miskin, dan gak nampak kepura-puraan, kita kasih aja. Kasih aja. Ya, ini kesempatan kita. Bulan Ramadan. Jangan khawatir bagi pula kayak orang-orang yang bekerja, ada kok rezekinya. Ada THR bahkan. Gak usah bakhil. Ya, udah, dia berbagi aja. Berbagi. Nah, yang masih punya orang tua, kesempatan di Ramadan, kasih orang tuanya lebih. Kalau kita dapat THR, orang tua kita pun juga dapat THR. Orang tua kita bulanan dapat dari kita. Pas Ramadan, dapatnya lebih, ada THR-nya. Jangan bakhil. Jangan pelit. Kalau sama orang tua aja pelit, ya gimana sama yang lain? Ya. Kemudian wa tilawatil Quran, memperbanyak tilawah Quran. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan para ulama mengatakan di bulan Ramadan boleh kita memperbanyak Quran bacaan saja, nanti mengesampingkan tadabbur, murojaah. Tadabbur dan murojaah hafalan atau menambah hafalan, itu di waktu lain saja. Di bulan Ramadan memperbanyak tilawah saja. Baik. Nah, adapun yang dia membatal puasanya karena berhubungan badan, ya, maka kafarahnya itu adalah pertama membebaskan seorang budak. Kalau budak nggak ada, maka dia, ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, barakallahu fikum. Kalau dia nggak mampu juga karena dia badannya sakit dan seterusnya, maka dia memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Satu-satu orang miskin itu 1 mud makanan. Berarti 60 mud makanan. Nah, kemudian al-ayat allati yahrumu fiha as-shaum. Hari-hari yang tidak boleh berpuasa di situ. Ya. Yang pertama, Yaumul Id, Idul Fitr, wa Yaumul Idul Adha.
Yang pertama Idul Fitri, yang kedua hari Idul Adha, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Ayyamut Tasyrik. 3 hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau lebaran haji tanggal 10 Dzulhijjah. 3 hari setelah lebaran haji atau Idul Adha itu namanya hari tasyrik, nggak boleh puasa. Dan dalam mazhab Syafi'i tambah lagi Yaumus Syak. Ya, Yaumus Syak yaitu hari Yaumus Syak itu hari apa? Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Misalkan hari ini ya, hari ini tanggal 29 Sya'ban. Hari ini sidang isbat, penetapan. Besok puasa atau lusa. Ini tanggal 29. Ternyata diputuskan hilal tidak terlihat, berarti puasanya lusa. Berarti besok tanggal 30. Besok tidak boleh puasa. Namanya Yaumus Syak. Dan dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat yang mu'tamad, ini haram puasa di hari tersebut. Ya. Baik. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i, hari-hari yang lain yang diharamkan puasa yaitu paruh kedua dari bulan Sya'ban. Paruh kedua dari bulan Sya'ban yaitu tanggal 15 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu tidak boleh puasa. Paruh kedua dari bulan Sya'ban. Nah, selain dari itu boleh berpuasa. Apakah puasanya yang muqayyad yang ada bimbingannya dari Nabi, yaitu puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan ya, bulan Hijriah. Kemudian puasa 10 Muharram atau tanggal 9-nya ditambahin 1 hari, ya, puasa Asyura. Ya, kemudian puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, atau puasa mutlak, puasa kapanpun. Ya, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, atau puasa tiap hari, puasa boleh, puasa mutlak. Ya, puasa mutlak boleh tiap hari, itu diperkenankan. Yang penting jangan di hari-hari yang tadi yang diharamkan berpuasa. Baik. Al-ayam allati yusannu shaumuha. Nah, ini sudah selesai mengenai ini. Kita masuk berarti ke pembahasan zakat fitrah. Ya, ini sudah selesai mengenai hal ini. Kita masuk ke pembahasan zakat fitrah. Ya, mengenai puasa tadi ya. Adapun sunnahnya secara mendetail, yaitu ya nanti bisa didapatkan di pembahasan yang lainnya. Kita sebutkan secara global saja. Baik. Nah, kemudian faslun wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya'a. Wajib membayar zakat fitrah ya pada 3 jenis manusia, ya pada 3 hal dengan 3 syarat. Yang pertama al-Islamu, Islam. Maka setiap muslim wajib bayar zakat fitrah. Baik orang merdeka atau budak. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dengan terbenamnya matahari dari hari terakhir bulan Ramadan. Artinya kalau ada orang yang masih hidup di bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan terbenam matahari, dia wajib bayar zakat fitrah. Nanti berarti permasalahan ada bayi yang lahir di malam takbiran. Para ulama khilaf. Ya, para ulama banyak mengatakan dia tidak diwajib bayar zakat fitrah. Nah, wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaumi. Dan adanya kelebihan makanan dia dan makanan keluarga dia pada hari tersebut. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dia wajib membayarkan zakat untuk diri dia sendiri dan kaum muslimin yang wajib dia nafkahi, anaknya, istrinya, orang tuanya, budaknya.
so'an an quti baladihi, yang dia bayarnya satu sok. Satu sok itu 1/4 mud. Kalau satu sok itu 4 kali 1 mud. Berapa itu hitungannya? Nah, apa? Kan satu mud segini, 1 ropan. Nah, 4 kali itu namanya 1 sok. Yang kalau dikonversikan ke hitungan modern dalam kilo 2,4 sampai 2,5 kilo. 2,5. Ya, ada yang menyatakan 3 kilo, anggaplah demikian. Baik. Perhatikan di sini. Nah, waktu pengeluaran zakat fitrah ada 5. Yang pertama, waktu jawaz, waktu boleh. Kapan itu? Sejak awal bulan Ramadan. Tanggal 1, kata para fuqaha, 1 Ramadan orang boleh bayar zakat fitrah. Walaupun tanggal 1. Gak ada yang bilang gak boleh. Yang bilang gak boleh gak paham nih dia, gak belajar fikih. Ya. Baik. Yang kedua, waktu wajib. Jadi waktu mubah sejak tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, waktu wajib sejak terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Ketika hari terakhir, misalkan besok Lebaran, hari ini adalah hari terakhir Ramadan, maka nanti pas matahari terbenam itu kita wajib di situ. Ya. Nah, wajib di sini maksudnya apa? Artinya ketika ada bayi yang lahir sebelum matahari terbenam, di hari terakhir Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Ya. Waktu mustahab, waktu yang dianjurkan, ini yang paling utama. Kapan itu? Setelah sholat subuh di 1 Syawal sampai menjelang sholat Id. Tapi ini sulit sekarang ini. Habis sholat subuh sampai menjelang sholat Id. Sholat subuhnya tanggal berapa? Pas hari Lebaran tanggal 1. Nah, itu yang disunahkan. Tapi ini sulit, kesulitan. Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari di Sahihnya mengatakan itu bab membayar zakat fitrah sehari atau 2 hari menjelang Id. Boleh sehari atau 2 hari. Nah, kemudian waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Waktu makruh artinya tetap sah, yaitu setelah sholat Id sampai terbenam matahari di 1 Syawal. Jadi ketika dibayarkan zakat fitrah setelah sholat Id, sebelum zuhur, habis zuhur atau ba'da asar, yang penting sampai sebelum terbenam matahari itu tetap sah. Ini jumhur ulama. Syekh bin Baz, ulama besar yang ada di Saudi Arabia, ditanya juga mengenai boleh nggak bayar zakat fitrah setelah sholat Id. Kata beliau, yujzi, boleh, sah. Ya, namun ini bukan waktu utama. Bagaimana dengan hadis? Ya, wa man addaha ba'da salatin fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, itu cuma sedekah biasa saja. Para ulama salaf juga memahami dengan pemahaman demikian. Ya. Jumhur ulama salaf, jumhur mazhab Maliki, mazhab Hanbali, ya, mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud itu cuma sedekah biasa saja, pahalanya seperti pahala sedekah, tapi zakatnya tetap sah. Adapun orang yang menunaikan sebelum sholat Id, itu pahalanya pahala zakat dan sah. Setelah sholat Id, pahalanya sedekah dan sah. Ngerti gak sih? Saya dengar ada seorang dai mengatakan, membawakan hadis ini. Ya, siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu cuma sedekah biasa, berarti zakat tidak sah. Cuma dianggap sedekah. Ini pemahaman siapa ini? Memahami hadis lewat kantong dia sendiri, gak boleh. Haram. Bicara tanpa ilmu. Harus merujuk kepada pemahaman salaf. Ya, harus merujuk kepada pemahaman salaf. Walaupun ustaz itu mengaku dia di atas manhaj salaf, manhaj salaf, keliru.
Jadi siapa yang menunaikan setelah sholat id, fa hiya shadaqatun minas shadaqat, itu sedekah dari sedekah biasa, pahalanya pahala sedekah, tapi zakatnya sah. Makanya tadi saya bilang mayoritas mayoritas ulama salaf madhab mengatakan menunaikan zakat fitrah setelah sholat id sah ma'al karohah, disertai kemakruhan. Bahkan makruh bisa hilang kalau ternyata sebelum sholat id dia cari fakir miskin nggak ketemu. Akhirnya datang sholat id, dia sholat id duluan, habis itu dia cari fakir miskin baru ketemu, dia nggak makruh. Paham sih? Kan tadi waktu yang mustahab, yang sunnah kapan? Setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Nah dia cari nggak ada. Nah, baik. Nah yang kelima, jadi tadi ada empat waktu tadi, waktu mubah, waktu wajib, waktu mustahab, waktu makruh, yang kelima waktu haram. Ya, waktu haram itu kapan? Yaitu dibayar zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari Lebaran atau tanggal 1 Syawal, maka sudah tidak sah. Ya, kalau ini tanpa uzur haram, dia wajib bertobat. Ya, dia wajib bertobat dan mengkodoknya. Barakallahu fikum. Wadih ya. Kemudian ya. Nah, yang dibayarkan zakat itu adalah dengan makanan pokok. Sebagaimana riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala nas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan bagi manusia. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw ala kulli hurin aw abadin dzakarin aw unsa. Wa bi riwayatin saghirin aw kabirin minal muslimin. Satu sok. Ya, satu sok 4 kali 1 mud tadi. Yang sudah dikonversikan ke kilo tadi itu berapa? 2,4 atau 2,5 kilo. Kalau liter 3,5 liter ya. Ya, itu berupa makanan pokok. Apakah dari tamar, kurma, gandum, ya, bagi setiap hamba yang merdeka atau ya yang budak, laki-laki atau wanita, anak kecil atau dewasa. Ya. Baik. Nah, sekarang bayar zakat fitrah pakai uang, boleh enggak? Jumhur salaf, mayoritas ulama mengatakan enggak boleh pakai uang, wajib pakai makanan pokok. Kalau kita makan nasi, beras, bahan wajib pakai beras. Ya. Wadah ya. Baik. Berasnya yang kita makan biasa beras 15.000 seliter atau 12.000 seliter, maka kita wajib pakai itu beras yang segitu. Jangan kita makan yang 12.000, kita cari beras ya 8.000, nggak boleh. Baik. Kemudian ya, pakai uang boleh apa enggak? Tadi saya bilang bukan kesepakatan jumhur, berarti ada ulama yang membolehkan pakai uang. Iya, mazhab Hanafi. Pakai uang. Dan terkadang pakai uang itu boleh apabila memang kesulitan membeli makanan pokok. Ya, membeli makanan pokok. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa beliau. Ya, boleh pakai uang. Dan ada juga amalan dari kalangan tabi'in yang membayar zakat fitr dengan nakdan, pakai duit. Ya.
Nah, itu boleh juga. Tapi ingat yang utama adalah jumhur ulama salaf dengan makanan pokok. Ya, dengan makanan pokok. Ayo barakallahu fikum. Nah, kemudian faslun wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf as-samaniyah alladziina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabih al-aziz. Dan zakat fitrah, nah sekarang kepada siapa zakat itu diberikan? Baik zakat fitrah maupun zakat yang lainnya. Ya. Zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, ya. Zakat dibayarkan kepada 8 golongan. Alladzina dzakarahumullah ta'ala fi kitabihi al-aziz. Yang Allah sebutkan di kitabnya Al-Aziz di Al-Quran. Firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, 1, 2. Wal amilina 'alaiha, amil zakat 3. Amil zakat yang memungut dan mendistribusikan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam 4. Ya. Wa fir riqab, budak 5. Wal gharimina, gharimin orang yang berhutang 6. Wa fi sabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah 7. Ya. Kemudian wa bani sabili, dan ibnu sabil musafir yang kehilangan bekal 8. Baik. Ini Allah firmankan ini di surah Taubah ayat 60. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah fuqara. Perhatikan fuqara masakin. Jangan sampai salah sasaran dari zakat sehingga tidak tepat sasaran. Karena panitia mendistribusikan zakat biar cepat aja. Akhirnya yang dapat ialah bukan fakir miskin. Tetangganya aja yang punya motor, yang apa, itu enggak tepat. Ya, fuqara masakin. Siapa itu fuqara masakin? Fuqara humul ladzina la yaqdiruna 'ala syai'. Mereka yang enggak mampu sedikit pun untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semisal orang yang butuh 10, dia cuma punya 2 atau dia enggak punya apa-apa. Kalau sehari-hari untuk kebutuhan primer dia, kebutuhan pokok dia, makannya, minumnya. Ya, zaman sekarang perlu listriknya. Sehari dia butuh 50.000 untuk makan dia dan anak-anaknya. Dia cuma punya 10%. Ya, dia cuma punya 10%, dia cuma dapat 5.000. Padahal butuh berapa tadi? 50.000. Ini fakir. Ya, miskin gimana miskin? Masakin humul ladzina la yaqdiruna 'ala ma yakfihim kama yahtaju asyaratan bayatihi samaniya. Ya. Sedangkan miskin orang yang mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka, seperti orang yang butuh 10 tapi cuma sanggup 8. Ya. Kalau sehari butuh 50.000, dia cuma dapat 40.000, berarti kurang. Bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan ya ngepas. Butuh 50.000, sehari dapat 50.000. Pas. Habis. Itu pas-pasan. Berarti orang yang pas-pasan bukan masuk miskin. Ini kita bicara definisi syariat ya. Definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli fikih, bukan definisi ala kita. Miskin itu dia kenapa pas-pasan? Pas-pasan gimana maksudnya? Sekali dapat habis, udah nggak ada lagi, nggak bisa nabung, nggak punya safety, nggak punya tabungan. Oh itu bukan miskin. Kafir, orang yang cukup. Ya. Baik. Nah kemudian wal amilina 'alaiha, orang amil alladzihum man yasta'inu bihim al-imam li jam'i zakati wa tawzi'iha. Orang yang dimintai bantuan oleh pemimpin untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Tapi yang amil yang dapat zakat adalah amil yang ditunjuk oleh pemimpin, bukan amil yang DKM. Paham gak sih? Maka amil zakat dari kepanitiaan DKM itu dia tidak dapat zakat. Yang dapat adalah amil yang ditunjuk oleh pemimpin. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum.
Fi islamihi man fi islami dha'fun wa nahwu. Mu'allaf yang masuk masih lemah keislamannya karena baru masuk Islam. Jadi yang namanya mu'allaf yang baru masuk Islam sehari sepekan. Kalau udah lebih dari sebulan bukan mu'allaf lagi. Saya mu'allaf, kapan masuk Islamnya? Dulu waktu nikah, ya. Saya mu'allaf kapan? 5 tahun lalu. Enggak ada. Sahabat juga dulu menyembah berhala semua. Enggak ada disebut Abu Bakar mu'allaf, ya. Umar bin Khattab mu'allaf, enggak ada. Karena menyebutkan seorang dia udah lama masuk Islam disebut mu'allaf, ini punya konsekuensi hukum. Ada 2. Yang pertama, dia berhak dapat zakat. Yang kedua, ketika dia melakukan hal-hal pelanggaran dalam Islam yang mesti dapat hak hukuman, dia bisa bebas. Semisal dia mu'allaf, dia baru masuk Islam. Kemudian dia minum khamr. Ya, ditangkap, dicambuk. Dia bilang, saya nggak tahu. Saya pikir Islam boleh kayak agama saya sebelumnya boleh minum khamr. Anda baru masuk Islam kapan? Baru kemarin diberi uzur bil jahl. Tapi kalau orang yang udah lama Islam, nggak bisa dia beralasan saya nggak tahu, nggak bisa karena haramnya khamr, haramnya zina, haramnya mencuri, maklum minad-din bidarurah. Itu sesuatu yang pasti dalam agama Islam, nggak boleh nggak tahu. Ada orang berzina ditangkap dalam Islam, mau dirajam atau dicambuk, dirajam, dia beralasan saya nggak tahu zina haram. Kalau katanya kalau kondom pakai kondom boleh, kalau pakai kondom boleh, yang nggak boleh nggak pakai kondom. Saya nggak tahu zina haram, nggak bisa. Saya nggak ngaji, urusan sendiri. Kenapa nggak ngaji? Haramnya zina, haramnya khamr, maklum minad-din bidarurah, sesuatu yang mesti diketahui, tidak boleh tidak tahu. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam diberi uzur. Makanya hati-hati menempatkan kata mu'allaf kepada seseorang. Karena ada konsekuensi tadi. Dia baru masuk Islam sehari, 2 hari mu'allaf. Sepekan lah mu'allaf. Lebih dari itu enggak. Udah sebulan bukan mu'allaf, udah belajar. Cukup ya, baik. Nah, kata Bapak cukup. Kita persiapan untuk berbuka puasa. Ya, baik. Ya nanti insya Allah selepas buka mungkin akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya ada tanya jawab? Ada sebelum tarawih. Ya wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.